مرحبا أهلا النوادي. Nah, khotib yang berikutnya, ada seorang ulama mengarang kitab sejarah Tarikh Baghdad atau Tarikh Baghdad. Kitab lainnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, tentang ilmu mustalahul hadis, mustalah al-hadis. Namanya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Lahir tahun 392 Hijriah, wafat 463 Hijriah. Al-Khatib itu julukan beliau sebagai khatib. Ayah beliau itu adalah khatib di kampungnya. Dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Khatib berikutnya ayah daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar Asy'ari, Syafi'i, mutafanninun. Beliau multidisipliner, menguasai berbagai cabang ilmu. Lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Ayah beliau namanya Umar. Beliau bernama Muhammad bin Umar. Ayah beliau Umar adalah khatib, seorang khatib di kota Rai, Khatibur Rai. Oleh sebab itu kalau kita membaca biografinya Fakhruddin Ar-Razi, ada julukan yang unik, Ibnu Khatib Rai, putra dari Khatib Rai. Jadi profesi yang jika niatnya baik, caranya baik, dia menjadi amal ibadah yang persis dilakukan oleh Nabi. Sampai para syuyukh mengatakan, di antara sunnah yang paling persis mengikuti Nabi di saat khatib berkhutbah, jika dia mengikuti semua cara yang sudah diajarkan oleh para fuqaha, begitulah khutbahnya Nabi. Cara pegang tongkatnya, mimbarnya ada 3 pijakan, kemudian menghadap ke depan, berbicara dengan suara yang keras, kemudian tidak melihat yaltafitu yaminan wa shimala, ketika sedang berkhutbah tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tapi pandangannya ke depan. Kemudian tangannya tidak banyak bergerak. Nah, hikmah memegang tongkat dan memegang mimbar agar tangan ini tidak banyak bergerak, karena biasanya orang ketika semangat berbicara dia tidak sadar tangannya bergerak. Sedangkan di dalam berkhutbah itu sunnahnya tidak banyak bergerak. Jadi sama persis seperti khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama fikih namanya Imam Syarbini, itu julukannya Al-Khatib. Khatib. Wafat 977 Hijriah. Pengarang kitab Mughni Muhtaj dan Al-Iqna tentang fikih Syafi'i. Gelar khatib yang terkenal juga yaitu Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, satu-satunya ulama Indonesia yang pernah menjadi imam dan khatib sekaligus merangkap sebagai guru di Masjidil Haram. Namanya Imam Al-Khatib Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, yang lahir pada tahun 1200-an Hijriah, wafat 1334 Hijriah. Wafat 1916 Masehi, dimakamkan di Ma'lah. Ini beliau sampai sekarang tercatat satu-satunya imam resmi Masjidil Haram yang tidak berasal dari Arab. Beliau sampai sekarang tercatat. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau memiliki guru Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu salah satu guru beliau. Dan juga As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu juga adalah guru beliau. Dan Said Sato, pengarang kitab I'anatut Talibin. Nah, ini pembahasan tentang khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan khutbah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikut di hadis yang ke 295.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah,